Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi yang menurut saya ini penting ya teman-teman. Namun video ini bukan video komedi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan semua bantuan atau BLT dari pemerintah. Nah, tapi sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, persilahkan meluangkan sedikit waktunya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan kode loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru tentang BLT ataupun video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, oke, kita langsung saja pada intinya ya teman-teman. Jadi cara mendapatkan bansos ataupun BLT dari pemerintah itu ada alurnya teman-teman, yakni harus terdaftar di DTKS. Sebagai contoh, saya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ya. Tidak ada bantuan apapun ataupun satupun dari pemerintah. Nah, contohnya ada gambar seperti ini. Saya cek apakah saya penerima bansos atau tidak, ternyata tidak terdaftar. Nah, intinya ini saya tidak terdaftar di DTKS. Bagaimana cara mendapatkan ataupun bagaimana cara kita terdaftar di data DTKS? Kalian simak video ini sampai selesai. Kita akan bahas sampai tuntas ya teman-teman. Jadi, apa yang dimaksud dengan DTKS? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Nah, lalu bagaimana cara masuk ke dalam DTKS? Masyarakat bisa mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke desa atau kelurahan selanjutnya akan dilakukan musyawarah di desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak mendapatkan ke dalam DTKS berdasarkan prelis awal dan usulan baru. Setelah itu, prelis akhir dan hasil musyawarah desa akan digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian diinput di aplikasi SIKS offline oleh operator desa atau kecamatan. Data yang sudah diinput di SIKS offline kemudian diekspor berupa file extension SIKS. File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota. Nah, lalu Bupati atau Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, jika sudah masuk dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Tidak, karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Lalu siapa yang berkewajiban melakukan update DTKS? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dinas sosial kabupaten atau kota. Jadi tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional.
Kemudian, bagaimana jika alamat yang ada di DTKS ternyata merupakan alamat yang merupakan KK lama? Nah, untuk perubahan data alamat dapat disampaikan kepada desa atau kelurahan domisili yang baru. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh kepala desa ke bupati melalui kecamatan. Nah, sebelum pengesahan oleh bupati ataupun wali kota, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap pendataan melalui kunjungan rumah tangga. Jadi ini disurvei lagi ya teman-teman. Jika nama di DTKS tidak tercantum, bagaimana pengajuannya? Nah, dapat mengajukan secara aktif ke desa atau kelurahan untuk dapat diusulkan ke dalam DTKS. Kepala desa atau lurah menyampaikan data pendaftaran tersebut ke bupati melalui kecamatan. Sebelum pengesahan oleh bupati atau wali kota, akan dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial dengan pengisian instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga. Hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada bupati dan bupati menyampaikan kepada gubernur dan disampaikan kepada menteri sosial ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Apa gunanya terdaftar di dalam DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial, yang sekarang disebut DTKS. Jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara ataupun alur mendapat BLT ataupun bantuan dari pemerintah. Nah, ini saya dapatkan pernyataan ini resmi dari websitenya Kementerian Sosial atau Kemensos ya teman-teman. Nah, jadi jangan ragu lagi. Jadi buat kalian yang belum mendapatkan bantuan, jangan terlalu menjelekkan atau menjudge bahwa pemerintah tidak adil. Nah, kalian cek terlebih dahulu apakah kalian terdaftar atau tidak. Semoga video ini dapat menjelaskan ataupun dapat menjawab pertanyaan yang selama ini kalian tunggu ya. Kenapa saya tidak dapat bantuan satupun? Nah, ini adalah jawabannya. Pastikan kalian terdaftar di DTKS. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.